Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hamad ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya berbicara tentang tanda-tanda orang beriman. Kalau kita mengaku beriman, saya beriman, tentu ada tanda-tandanya. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada malaikatnya. Saya beriman kepada kitab-kitabnya. Saya beriman kepada para rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. 6 rukun iman kita yakini, kita percaya, kita imani. Setelah itu pasti ada tanda-tanda yang muncul. Tanda-tanda yang tampak setelah kita beriman terhadap 6 hal ini. Saya kutip di dalam kitab Nasaihul Ibad. Anna sya'airul iman, sesungguhnya tanda-tanda orang beriman itu arba'atun, ada 4. Yang pertama, para jemaah sekalian, orang beriman itu adalah at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Dia menjalankan perintah Allah dan dia menjauhi larangan Allah. Misalnya ya, kalau ada orang ngaku beriman, biasanya dia rajin melaksanakan sholat. Kalau ada orang beriman, biasanya rajin melaksanakan puasa. Kalau ada orang beriman, rajin sholat berjamaah. Saya mengatakan demikian karena orang yang rajin berpuasa itu dalalatun alal iman, menunjukkan orang ini ada iman. Jadi ketika orang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di dalam hatinya itu ada iman, saudara. Ini yang pertama. Yang nomor 2, tanda orang beriman itu adalah al-haya'u. Orang beriman itu punya malu. Malu untuk berbuat maksiat. Malu untuk berbuat dosa. Mengapa? Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada para malaikat, di antara malaikat yang kita tahu ada malaikat Raqib Atid. Di saat kita melakukan apapun, ada rasa malu. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, ada rasa malu. Kenapa? Karena dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan ini saudara-saudara sekalian, menyebabkan kita hati-hati. Malu. Malu apa? Malu berbuat maksiat. Dan itu rata-rata orang ya manusiawi ya. Ketika ketangkap basah misalnya, melakukan perbuatan yang salah atau negatif, korupsi misalnya, mesti dia itu tidak percaya diri, dia tutup mukanya. Saudara, karena memang manusiawi. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita rasa malu. Malu yang dimaksud di sini adalah malu berbuat maksiat. Ini tanda orang beriman itu. Malu melakukan maksiat, malu melakukan dosa, itu menunjukkan hatinya ada iman. Yang nomor 3, para jemaah sekalian, tanda orang beriman adalah asyukru. Hidupnya orang beriman itu selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Syukur itu kan ada 3. Ada asyukru bil lisan, biasakan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, dalam situasi apapun. Alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana kamu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Jadi syukur dengan al-lisan. Ucapkan alhamdulillah. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, asyukru bil jinan.
syukur dengan anggota badan. Syukur dengan hati. Yakinkan bahwasanya apa yang kita rasakan, mulai ujung kepala sampai ujung kaki, ini sejatinya murni pemberian dari Allah. Ini harus punya keyakinan begitu. Kita tidak mempunyai daya dan upaya. Jangankan urusan yang besar para jemaah sekalian. Urusan makan, urusan minum. Minum saja yang kita minum. Anda bayangkan. Air yang kita minum. Coba pikirkan. Dari mana itu air? Itu ciptaan Allah. Kira-kira kalau air yang kita minum itu tidak ada, tidak keluar, ambles, siapa yang bisa mendatangkan air? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul, katakan Muhammad, ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran? Coba pikir. Kira-kira kalau air yang kamu pakai, yang kamu minum itu ghauran, ambles, tidak keluar, tidak nyumber lagi. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air? Kita jawab, Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Buah-buahan yang kita makan, tumbuh-tumbuhan, mungkin padi, jagung dan sebagainya lah, yang kita konsumsi, siapa yang bikin? Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Coba pikir. Lihat apa yang kamu tanam itu. Padi, kita hanya menancapkan benih padi. Besar, makin besar, kemudian berbuah. Siapa yang membuahkan? Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian sampailah padi itu, kemudian diambil oleh petani, kemudian digiling, kemudian diambil sama pedagang, hingga sampai ke mulut kita. Berapa ratus ribu orang yang terlibat hanya sesuap nasi. Saudara-saudara sekalian, Anda pikirkan itu. Bahwa ternyata nikmat yang kita rasakan ini, apapun namanya, sejatinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur, alhamdulillah. Ini namanya asyukru bil jinan. Syukur dengan hati. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Inilah saudara-saudara sekalian yang saya maksud dengan asyukru bil jinan. Syukur dengan hati. Yang nomor 3, asyukru bil jawari. Syukur dengan anggota badan. Mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kita punya anggota badan. Gunakan untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ini namanya bersyukur. Jangan sampai anggota badan yang diberikan oleh Allah ini kemudian digunakan untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah. Namanya kita tidak mensyukuri. Saudara-saudara sekalian, maka para ulama kemudian mengingatkan, di saat kita melaksanakan sholat, di mana sholat itu muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir, muhtatamatun bit taslim, ditutup dengan salam, Allahu Akbar, ditutup dengan salam, maka mulai awal sampai akhir itu kita sedang melaksanakan 3 syukur. Syukur yang pertama dengan lisan, syukur yang kedua dengan hati, syukur yang ketiga adalah dengan anggota badan. Maka wajar kalau kemudian sholat menjadi rukun Islam yang nomor 2 setelah kita membaca syahadat. Saking pentingnya. Dan bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok pertama kali yang akan diteliti, akan ditanya oleh malaikat sebelum kita masuk surga, pertama kali yang akan ditanya, diperiksa adalah sholat kita. Karena kalau kita perhatikan di dalam sholat itu kita sedang melaksanakan 3 syukur. Syukur dengan
lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Ini para jemaah sekalian. Jadi tanda orang beriman yang nomor 3 apa Pak Kiai? Syukur. Saudara-saudara sekalian, tanda orang yang beriman yang nomor 4 adalah as-sabru, sabar. Orang yang beriman itu harus sabar. Sabar itu apa namanya? Maksudnya, artinya sabar itu kita serahkan kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Ikhtiar sudah. Berobat sudah. Hati-hati di jalan udah Pak Kiai, udah. Tapi masih terkena musibah. Musibah itu kullu ma'asal mu'min. Apa saja yang menyusahkan orang mukmin, fahuwa musibah, itu musibah. Maka kalau sudah ikhtiar sudah, usaha sudah, masih terkena musibah sesuatu yang tidak menyenangkan, maka qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakannya udahlah. Inna lillah, kita ini miliknya Allah. Mantapkan di dalam hati ucapan itu, inna lillahi, kita ini miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Nah, ini saudara-saudara, ini ilmu ini ya. Agar di dalam perjalanan kehidupan kita berhadapan dengan kenikmatan, berhadapan dengan kesusahan dan kesedihan, kita mempunyai ilmu dan kita akan bisa bersikap. Kita berharap dengan ilmu ini, kehidupan kita dan kematian kita akan selalu ada nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak gampang. Kalau ada orang ngaku beriman pasti diuji sama Allah. Pasti. Saya beriman, nggak diuji sama Allah. Omong kosong. Pasti diuji sama Allah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas ayyutraku. Apakah manusia itu menyangka ayyutraku akan dibiarkan oleh Allah? Ayyakulu amanna, dia mengatakan saya beriman. Dibiarkan sama Allah, tidak diuji sama Allah. Pasti diuji. Dan ujian itu ada ujian yang bernama nikmat, ada yang bernama kesusahan. Asyarri wal khairi itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Diuji dengan kenikmatan, apakah bersyukur? Diuji dengan ketidaknyamanan, apakah bersabar? Itu akan muter di sana. Karena hidup ini tidak akan lepas daripada itu. Misalnya di dalam surat Tabarok atau surat Al-Muluk, Allah sudah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi akan diuji kita ini oleh Allah. Diuji dengan apa ya? Mati dan hidup. Ya, makna harfiahnya mati dan hidup, tapi bisa bermakna menang, kalah, sehat, sakit, makmur, bangkrut. Ya, muter-muter di situ kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menyikapi dengan benar sehingga kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah? Itu persoalannya di sana. Jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan para jemaah sekalian. Kalau orang ngaku beriman, pasti akan diuji. Dan kalau sudah diuji akan timbul apakah sabar apa tidak. Diuji dengan apa Pak Kiai? Ya banyak. Ujian itu bisa mungkin ada masalah kesehatan. Diuji dengan masalah harta. Diuji dengan istri, diuji dengan anak. Subhanallah. Karena itu para jemaah sekalian, ketika kita diuji dengan pengertian ada sesuatu di luar kendali kita sudah, maka kita kembalikan kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Allah. Itu para jemaah sekalian. Lah kalau orang mampu melakukan dua hal ini, mampu melakukan syukur, mampu melakukan sabar, wah
ini hebat ini. Ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ajaba li amril mu'min, hebat itu orang mukmin. Kenapa hebat? Iya, di saat dia mendapatkan kenikmatan, kemudian dia bersyukur, dapat pahala. Ketika dia mendapatkan kesusahan, kesedihan, musibah, kemudian dia bersabar, dapat pahala. Nah, ini yang kita inginkan, hidup selalu mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, bahwa orang yang ngaku beriman pasti akan diuji sama Allah. Ya, diuji sama Allah itu berarti Allah itu sayang kepada dia. Ya. Karena apa? Rasulullah menyampaikan, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah senang kepada seseorang, ibtalahu, akan diuji sama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarruahu, supaya Allah mendengar tangisannya. Kalau orang tidak diuji biasanya nggak disayang sama Allah. Misalnya Fir'aun itu nggak pernah diuji. Tiba-tiba karena sudah merasa super power, sudah luar biasa, tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa kalah, bahkan tidak pernah digigit nyamuk itu. Fir'aun kemudian merasa dirinya Tuhan. Ya karena apa? Karena tidak pernah dikasih ujian. Jadi kalau orang dikasih ujian, tujuannya apa? Liyasma'a tadarruahu, supaya Allah mendengar tangisan dan rintihannya. Coba, ketika kita misalnya situasinya normal, kadang lupa, lalai, lupa kepada tahajud, lupa kepada istighfar, lupa kepada Allah. Baru nanti kalau sudah dikasih sakit, baru nangis, aduh ya Allah, sakit ya Allah. Lah tuh, baru menyebut nama Allah. Kemarin-kemarinnya kemana? Lupa. Karena Allah sayang, dikasih ujian. Nah ini mari kita husnudzon. Karena apa yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Allah bukan zalim kepada hambanya. Sehingga saudara-saudara sekalian akan muncul kalimat sabar tadi. Setelah mendapatkan ujian, lah gampangnya begini, kalau orang diuji karena dia mau naik kelas. Ya ujian itu kan kadang ujian bernama kenikmatan, ujian itu ada juga yang bernama kesedihan. Sama-sama diuji sama Allah. Kalau nikmat, dia bersyukur, maka lulus dia. Kalau dia mendapatkan kesedihan, kemudian dia bersabar, dapat pahala. Dua-duanya hebat bagi kita. Saudara-saudara sekalian, ini mungkin pengajian yang bisa menambah wawasan kita, sehingga ketika 4 hal ini ada di dalam diri kita, kita ngaku beriman, kemudian 4 hal ini mengkristal. Yang pertama at-taqwa, yang nomor 2 al-haya, malu, yang nomor 3 syukur, hidupnya selalu bersyukur, dan yang nomor 4 orang ini bersabar. Maka insya Allah imannya benar-benar ada. Imannya benar-benar mantap, bukan hanya polesan di bibir saja. Mudah-mudahan pengajian yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.